apa usaha gitu. Nah, teman-teman sekalian, saya masuk ke jadi kita bicara rahasia ya. Di ini kalau udah bicara rahasia berarti sesuatu yang mau dibongkar teman-teman sekalian. Menarik membahas tentang coupling premium. Jadi di antara semua properti, coupling, rumah, ruko, kios, apartemen, villa, coupling ini yang biasanya paling besar komisinya, fee-nya, kemudian paling mudah sebenarnya untuk ditransaksikan seperti itu. Karena biasanya hanya butuh alas hak, tidak terlalu menuntut untuk perizinan, meskipun sebagian itu menuntut untuk ada perizinan seperti itu. Nah, pertama, rahasia yang paling penting teman-teman sekalian, apapun sebenarnya jualan kita, eh, kita harus mengenali produk yang kita mau jual seperti itu. Sedetail mungkin seperti itu. Karena kunci daripada orang membeli, apalagi properti ya, itu pembelian yang besar gitu kan. Kalau beli HP mungkin 2 juta, 5 juta, ya 10 juta. Ini beli properti 50 juta, 100 juta. Nah, tentu orang butuh diyakinkan. Nah, salah satu yang membuat orang yakin adalah ketika kita memahami sedetail mungkin produk kita, terutama kalau misalnya berbicara tentang tanah, ya kita ngerti siapa pemiliknya, apa surat-suratnya, kita ngerti lebar jalannya seperti apa, istilah-istilah di pertanahan seperti AJB, PPJB, kemudian kalau ditransaksikan itu cara bayarnya seperti apa, setelah transaksi itu customer pegangnya apa, harga belum termasuk apa, dan sudah termasuk apa itu, semakin kemudian kita detail dalam memahami properti atau tanah yang akan dijual, orang semakin yakin seperti itu. Sehingga kita juga semakin mudah untuk closing. Next, bisa dibantu? Nah, slide selanjutnya, admin. Nah, ini kenali produk sedetail mungkin, lokasinya seperti apa, kemudian eh, infrastruktur yang tersedia, ukuran, potensi pengembangan ya, seperti apa ke depannya. Jadi istilahnya ya guru-guru kita paham lah. Biasanya diistilahkan alasan orang membeli properti itu kan tiga ya, satu lokasi, yang kedua lokasi, yang ketiga lokasi seperti itu. Nah, jadi kita ngerti 2 kilo dari sini ada apa, kemudian ke depan ini ada perencanaan apa, seperti itu. Mungkin mau dibangun kampus apa gitu. Jadi prospeknya bisa kita jelaskan selain rumah, ini potensinya bisa untuk kos-kosan misalkan, bisa untuk dibangun homestay misalkan begitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, lanjut. Nah, jadi ini menarik, kenali target market begitu. Jadi kita harus paham betul sebenarnya produk kita ini siapa sih calon pembelinya seperti itu. Sehingga kita tidak menghabiskan energi begitu. Saya biasa mengistilahkan ada eh, biasa kita dengar ya, populer kita dengar ada strategi Rambo, ada strategi sniper begitu. Kalau Rambo itu kan menembak ke segala arah ya, segala penjuru gitu. Jadi ibarat marketing itu membagi brosur ke semua orang gitu. Jadi siapa saja dikasih gitu. Mau orangnya eh, anak-anak misalkan, kemudian eh, petani, nggak peduli, pokoknya semua disebar begitu. Kalau sniper, teknik sniper kan ibaratnya satu peluru satu nyawa ya. Jadi satu brosur mungkin itu betul-betul orang yang tepat seperti itu. Nah, jadi kalau kita kenali siapa target market kita, maka kita tidak akan membuang-buang waktu
Misalnya teman-teman pernah nggak ke mall? Itu sales-sales mobil yang jualan mobil mahal, itu tahu kalau misalnya kita jalan di mall, dia bisa bagi, oh ini calon pembeli saya ini bukan, baru cara jalannya mungkin, pakaiannya, HP yang kita gunakan, kendaraannya itu dia udah bisa menganalisa bahwa ini target market saya. Makanya kadang-kadang mungkin kita lihat di samping kita dikasih brosur, kita nggak dikasih gitu. Karena itulah karena marketingnya, salesnya sudah punya kemampuan mengenali siapa sih calon pembeli dari eh, properti atau produk itu, seperti itu. Jadi itu yang sangat penting supaya tidak habis energi teman-teman. Kita tidak asal broadcast menghabiskan waktu begitu. Jadi kita paham betul di mana kita bisa beriklan seperti itu. Teknik strategi apa yang bisa digunakan. Mungkin lanjut. Terus kalau mau langsung didiskusikan juga santai aja ya teman-teman, nggak usah kaku. Saya lebih senang kalau kita tanya jawab. Kalau detail materinya, insya Allah saya nanti berikan ke peserta yang membutuhkan. Nah, ini kita harus paham betul pembeli market kita ini dengan produk kita. Jadi setelah kita paham produk kita, kita paham siapa target marketnya, baru berbicara strategi seperti itu. Karena dengan seperti itu kita lebih memiliki kerangka berpikir untuk menyusun strategi yang tepat. Ya, misalnya propertinya coupling yang mahal misalnya begitu, yang 100 juta sampai 500 juta. Nah, berarti ini pembelinya orang-orang eh, menengah ke atas gitu, orang-orang kaya misalkan. Nah, kemudian mereka ini tujuan membelinya apa gitu? Untuk rumah tinggal kah, atau untuk investasi properti kah, atau seperti apa? Ya, lanjut. Oke. Sebelum dilanjut, izin coach, silakan Boleh, boleh. boleh. Ada yang ingin ditanyakan dulu dari dua poin yang di atas. Ini untuk mengenali kualitas produk kita. Mungkin boleh. Silakan. Atau Coach Alpian, ada yang ingin ditambahkan Coach Alpian? Ini suara saya jelas gak? Punten. Jelas, jelas. Jelaskan. Oke, silakan. Untuk mengenali produk dengan detail, gimana? Ada yang ingin ditanyakan dulu atau yang ingin didiskusikan? Silakan. Coach Alpian mungkin mau nambahkan, Des. Siap, Kang. Oke, Silakan Coach saya Alpian. dulu nih, saya belajar dulu sebenarnya. Oke, kita sapa dulu nih teman-teman yang sudah gabung. Masya Allah ada 32 orang ya. Oke, teman-teman, selamat malam semuanya ya. Semoga sehat selalu, berkah. Insya Allah hari ini, malam ini kita undang nih. Sebenarnya beliau ini, saya kenalnya ini banyak kan memang kalau ingat tanah, ingat beliau nih ya. Karena emang branding kaos yang selalu dipakai itu tuh ya kan. Intinya pakar Siap, tentang siap. tanah, terutama hukum-hukum tentang tanah ya. Kalau di Makassar banyak kan ya konflik-konflik tentang tanah nih, beliau nih banyak bantuin ya kan tentang persoalan hukum dan lain sebagainya berkaitan tentang tanah. Buat teman-teman ya hari ini temanya menarik banget sebenarnya ya bagaimana jualan kapling premium ya yang mana sebenarnya jualan kapling ini jauh lebih mudah ya daripada apa namanya produk-produk yang lainnya. Kalau di properti ini kan properti itu kan terbagi menjadi dua ya hunian sama investasi. Ya, hunian pun terbagi dua lagi, secondary atau primary. Ya, nah tanah ini sebenarnya bisa masuk ke apa namanya kapling itu macam-macam ya Kang. Ada yang kapling wisata, ada kapling siap bangun, KSB ya kan. Ada juga macam-macam sebenarnya. Dan tapi rata-rata orang beli kapling atau beli tanah itu ya beberapa ya yang saya temuin banyak kan juga
bukan hanya untuk dihuni, tapi memang untuk investasi, ya properti investasi. Jadi tipe pembelinya sih, target marketnya sih rata-rata ke tipe-tipe investor ya Kang ya. Kalau ini ya, jadi beli karena capital gain-nya. Nah, nah teman-teman silakan simak nih dari apa namanya sahabat saya ini yang ada di Makassar. Nah, nanti kita mungkin ada tanya jawab lah ya habis kita simak nih materinya. Atau mungkin teman-teman yang ada ya punya pertanyaan terkait tentang seputar tentang tanah dan lain sebagainya, boleh deh ngobrol. Atau ada yang punya kasus kena mafia tanah ya. Mertua saya sempat kena itu, Kang. Ya di Oh gitu. daerah Makassar. Mertua saya kan orang Makassar di apa namanya Kabupaten Baru ya Madelo. Oh, baru. Nah itu apa namanya entah nggak tahu double sertifikat atau gimana intinya ya saling saling eh, saling mengklaim kita sampai ke persidangan juga Kang ya akhirnya Baru. untuk Pengadilan ya. eh, lawyer juga ya kan ya untuk mempertahankan hak kita karena kita juga ada bukti kita pernah beli dan lain sebagainya. Nah ini juga mungkin teman-teman bisa tanya dan sekarang sertifikat bentuknya udah beda ya kayak dulu ya kalau dulu kan kayak Elektronik sekarang sudah selembar. sertifikat ya udah bener-bener kayak sertifikat sih sekarang dan sekarang online. Mungkin bisa sharing-sharing yang tentang apa namanya? Mungkin yang eh, ya apa ya bisa diangkat tips triknya deh jualan apa ya tanah itu gimana sih Kang Bante itu ngawali kok bisa terjun akhirnya jadi spesialis tanah itu gimana dan apa sih kasus yang sering terjadi mungkin di dunia pertanahan ya atau bagaimana nih cara jualannya biar kita ya paling enggak 1 bulan tuh targetnya ada apa ya closingnya 2 3 kan lumayan kan Siap, dari siap, tanah. siap. Itu mangga silakan dilanjut dulu Kang kita mau nyimak dulu nih. Oke. Oh, Oke, Salvia, terima kasih banyak. oke, siap. Ini Coach, ada yang tanya coupling premium itu seperti apa? Terus resiko paling besar di coupling premium itu seperti apa? Boleh Coach, biar sekalian langsung tanya jawab. Mangga, mangga, Ya, dijawab Kang Bate. Yang dimaksud coupling premium itu bagaimana? ya kapling premium tuh yang mewah ya, yang ibaratnya sudah siap bangun lah seperti itu. Jadi eh, istilahnya couplingnya mahal-mahal gitu. Nah, saya dulu waktu tinggal di Jakarta itu, kalau pagi kebetulan saya tinggalnya di daerah Kapuk Cengkareng ya, itu sering jalan-jalan ke Pik kan. Nah, itu jualan juga kapling di sana itu, Pantenda Kapuk. Nah, itu gila di sana harganya itu bisa 20 jutaan semeter gitu. Nggak tahu sekarang, mungkin sekarang sudah tembus 30 juta itu tahun 2016-an. Ya, tahun 2016-an saya hijrah ke Jakarta, itu di sana mahal-mahal seperti itu, 20 jutaan semeter. Dan itu ada pembelinya, Kang, teman-teman, ada pembelinya. Seperti itu. Eh, jadi kalau di Makassar ini di daerah CPI seperti itu. Terus apa tadi pertanyaan kedua itu adalah, Rekor-rekor. halo? Ya, pertanyaan kedua itu rekor paling besar. Hmm. Oh, saya pernah jualan tanah itu 20 hektar gitu, closing tanah 20 hektar gitu. Satu pembeli gitu. Dan itu ternyata mereka mengambil keputusan itu tidak terlalu rasional sebenarnya, emosional, perasaan, percaya itu hubungan yang saya bina itu sekitar setahun gitu. Jadi memang produk yang bagus, yang mahal itu tidak bisa kemudian begitu saja orang ibaratnya membeli, butuh kepercayaan yang besar, yang tinggi. Nah, di slide ini sebenarnya ada di slide saya selanjutnya itu bagaimana menemukan pembeli-pembeli yang potensial seperti itu. Nah, nah mereka ini adalah orang-orang yang berpikir
tentang investasi. Biasanya tanah sih identik dengan investasi. Biasa orang yang beli tanah itu biasa sudah punya rumah seperti itu. Jadi biasa tujuannya itu untuk investasi seperti itu. Jadi teman-teman kalau menguasai wilayah misalnya itu bisa lebih memberikan gambaran yang meyakinkan begitu. Mungkin seperti itu. Oke, siap. Nah, ini pertanyaan satu lagi ya, satu pertanyaan lagi. Ini coach, soal suaranya, soal ininya coach, soal perizinannya itu bagaimana coach? Iya, oke. Ada yang Itu komen kan selain kemarin ada lagi rame-rame ya isu kayaknya di Makassar juga kan nggak semua daerah ya. Ada isu-isu tentang tidak boleh jualan kapling siap bangun tuh gimana, Kang? Ada undang-undangnya kan itu. Tapi memang nggak semua daerah sih. Dan itu apa namanya banyak yang bilang itu juga pasalnya pasal karet itu. Sebelum kita masuk ke slide lagi ya, mungkin Iya, itu bisa di-sharingkan Kang. Karena beberapa teman tuh ada yang ya eh, tiba-tiba didatangi petugas atau polisi lah ya dalam tanda kutip mereka punya dalil bahwa tidak boleh jualan kapling siap bangun itu ada undang-undang yang nggak boleh itu gimana Kang? sebenarnya undang-undang tentang pemukiman ini sudah lama sejak 2011. Kenapa baru-baru ini diangkut kita sekarang. ya, jadi sebenarnya sih eh, perlu dipahami yang paling penting itu adalah alas hak itu sendiri gitu kan. Jadi alas hak tentang kepemilikan misalnya sertifikat gitu kan. Nah, terkait dengan perizinan ini sesuatu yang masih bisa didiskusikan sebenarnya, ya kan? Nah, masih bisa didiskusikan. Jadi kami itu beberapa kali mendampingi teman-teman sebenarnya untuk membicarakan. Jadi ini sebenarnya kalau misalnya didatangi petugas ya dikomunikasikan dengan baik seperti itu. Jangan juga misalnya ketakutan atau teman-teman tidak mau jualan. Yang paling utama itu adalah alas seperti itu. Nah, terkait dengan perizinan itu bisa dikomunikasikan seperti itu karena eh, kita ketahui bersama bahwa tanah ini banyak diperjualbelikan satu petak, dua petak seperti itu. Enggak semua orang harus membeli banyak seperti itu dan membeli misalkan dalam situasi yang premium begitu di dalam biasanya belinya di tetangga-tetangganya seperti itu. Jadi sekali lagi yang penting itu alas hak itu sendiri. Perizinan itu masih bisa dikomunikasikan seperti itu. Masya Allah. Oke, siap coach. Ya, udah kita lanjut lagi ya, biar lebih cair coach. Siap. Monggo coach. Nanti untuk yang belum dijawab, nanti dijawab ya di Hmm. sesi Ini terakhir ya. rahasia ketiga ya. Jadi Hmm. tadi Ya. pertama kita sudah kenali produk, terus kita sudah kenali eh, calon pembelinya siapa. Nah, yang ketiga adalah strategi. Nah, strategi di mana kita bisa kemudian eh, menembak ibaratnya sniper ini kita ibaratnya sudah eh, tahu siapa yang akan kita tembak dan kemudian kita sudah tahu di mana kebiasaannya dia nongkrong misalnya. Sekarang strategi apa yang bisa diterapkan agar bisa tepat sasaran seperti itu. Sama dengan properti ya paling tidak kan ada beberapa poin yang perlu dipahami dan teman-teman gunakan. Ada online, ada offline, ya kan? Ada juga yang mengatakan offline sudah tidak zaman begitu spanduk brosur kartu nama. Saya pikir justru ada juga sebagian orang yang tidak sempat buka handphone kan, tidak sempat bersosial media dan mereka kadang-kadang nyantol iklannya itu di offline begitu. Kayak pimpinan-pimpinan seperti pimpinan-pimpinan perusahaan yang sibuknya bukan main seperti itu. Saya pernah mendapatkan pembeli itu dari radio pernah, dari surat kabar pernah, dari nomor handphone di pinggir jalan pernah gitu. Jadi eh, jangan juga meninggalkan cara-cara strategi-strategi offline seperti itu. Dua-duanya jalan meskipun sekarang ada online ya karena properti itu agak berbeda seperti itu. Bagaimanapun properti itu ujungnya adalah survei lokasi begitu. Ketemu langsung begitu. Kalau misalnya produk lain kan masih bisa dikirim, tidak perlu ketemu langsung. Jadi offline-offline ini
strategi-strategi offline ini masih bisa kita gunakan. Online saya pikir banyak model-modelnya juga hari ini. Online kan terbagi dua, ada yang marketplace, ada yang media sosial. Kalau marketplace kan memang kita jualan langsung begitu. Kalau media sosial itu sebenarnya diciptakan bukan untuk jualan. Media sosial ini diciptakan untuk bersosial. Makanya orang itu kadang malas lihat eh, medsos kita kalau isinya iklan semua. Makanya harus diselang-seling iklan, kemudian status, cerita. Ya, media sosial ini tempat orang berbagi informasi, tips dan sebagainya. Orang kepo ada informasi isu apa, ada cerita apa. Eh, ya emosional lah kalau misalkan kita berbicara tentang medsos. Jadi harus banyak bercerita, testimoni dan sebagainya. Jadi ada cara-cara tersendiri kalau untuk media sosial. Beda memang dengan marketplace. Marketplace memang kan diciptakan untuk jualan. Tinggal masukin misalnya gambar luas, masukin eh, beberapa yang kemudian dibutuhkan data-datanya nanti iklannya keluar sendiri begitu. Ya, memang banyaklah kalau strategi online begitu. Next. Nah, mengapa strategi itu penting? Jadi strategi itu penting supaya tidak menghabiskan biaya, tidak menghabiskan energi, waktu dan sebagainya. Karena yang penting juga kita pahami, kita kan ada target nih. Kalau yang jadi tim di developer kan ada target, misalnya per bulan targetnya closing satu atau dua, atau kita sendiri bikin target untuk diri kita. Nah, target itu bisa tercapai dengan sesuai dengan keinginan kita kalau ada strategi yang tepat gitu, yang efektif. Jangan sampai kita menghabiskan biaya yang lumayan besar, kemudian kita menghabiskan waktu yang lumayan lama, lewat sebulan tuh nggak closing-closing, karena bisa jadi strateginya tidak ketemu gitu, bukan barangnya nggak laku-laku. Lah buktinya misalnya eh, properti di harga 20 juta misalnya tanah kapling 20 juta 1 meter bisa laku dengan harga total sekian miliar bisa laku. Artinya pembelinya ada, tapi kadang-kadang strategi kita atau cara kita yang tidak tepat seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini eh, teman-teman nanti kita bagikan paling tidak ini strategi-strategi cara-cara untuk kemudian menentukan strategi yang tepat begitu. Jadi kenali pasar dan kompetitor itu penting ya. Siapa pesaing kita gitu. Sehingga kita bisa memberikan perbandingan kalau misalnya di sana seperti ini kami ada di sini dan itu tidak ada di tempat lain. Kemudian tentukan target pasar, gunakan pemasaran yang efektif seperti itu. Yang kira-kira lebih mudah untuk mendapatkan database seperti itu. Kemudian bangun hubungan dengan calon pembeli. Nah, itu saya bilang teman-teman, biasa yang terjadi orang membeli itu tidak lagi berbicara pada tatanan rasional, tapi emosional. Senang dengan kita, pelayanan kita, misalkan, eh, kemudian cara menjelaskan kita, ya, itu semua berpengaruh. Jadi kita harus membangun hubungan yang baik, perhatian dan sebagainya. Kemudian yang terakhir evaluasi dan sesuaikan strategi. Artinya tidak semua strategi harus kita gunakan. Kita harus lihat dulu ini pembeli kita seperti apa gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan. Jadi tidak semua harus kita gunakan strategi itu. Next. Nah, ini rahasia keempat yang sering saya gunakan, yang saya pikir ini yang digunakan juga oleh teman-teman yang mainnya adalah membuat perusahaan agensi gitu kan, tim. Gunakan relasi orang lain. Jadi kenalan kita terbatas, kita semua teman itu terbatas. Jadi disinilah kemudian hikmah daripada kita berjemaah atau bekerja sama seperti itu. Karena setiap orang itu punya ring satu lah, punya orang dekat begitu, punya kenalan masing-masing. Mungkin kalau melalui kita kurang meyakinkan, tapi ketika melalui orang yang dia kenal, orang yang sudah dia percaya, itu akan membuat dia yakin seperti itu. Ya, lanjut. Nah, kita jabarkan. Nah, bagaimana kita memanfaatkan jaringan orang lain dalam penjualan? Karena misalkan begini, kita butuh database misalnya
kita butuh 10.000 nomor handphone. Kita cari aja 10 orang yang masing-masing kontak HP-nya 1.000, maka langsung kita dapat 10.000. Nah, itu sangat-sangat efektif begitu. Karena kita memanfaatkan relasi orang lain seperti itu. Kita berkolaborasi, sharing, misalnya closing, kamu aku kasih sekian misalnya. Jadi kita tidak perlu menghabiskan banyak biaya karena ibaratnya kita bisa langsung mendapatkan database itu dari orang lain dan orang lain itu sudah saling kenal biasanya begitu. Nah, dan kita juga bisa dengan masuk dalam acara-acara atau komunitas, memanfaatkan grup-grup seperti itu. Nah, intinya ini eh, properti premium itu akan lebih mudah ketika kita menggunakan relasi orang-orang yang sudah terpercaya, orang-orang yang punya jabatan, tokoh masyarakat, kemudian pimpinan-pimpinan organisasi atau komunitas. Nah, biasanya relasi-relasi mereka ini adalah relasi-relasi yang menaruh kepercayaan kepada dirinya seperti itu, sehingga mereka akan memberikan rasa yakin yang tinggi kepada calon pembeli dan mereka bisa cepat memutuskan untuk membeli meskipun mahal seperti itu. Tapi mereka berpikir bahwa yang menawarkan saya ini adalah orang yang saya sudah percaya begitu. Ya, lanjut. Nah, yang sempat saya bahas tadi sedikit, rahasia kelima inilah iklan online dan offline gitu. Dulu waktu belum saya cerita sedikit waktu belum marak online ya. Saya pernah dapat pembeli itu dari negara Norwegia. Norwegia itu beli tanah cash waktu itu. HP saya itu masih HP jadul juga. Jadi saya ke warnet karena saya waktu itu terbatas ya, masih mahasiswa. Jadi saya pasang iklan, saya masuk ke grup salah satu kampus besar. Kebetulan lokasi yang kita jual ini eh, dekat dengan kampus besar gitu. Terus saya masuk ke grup kampus itu, terus saya posting iklan jual tanah dekat kampus ini gitu. Nah, setelah itu saya tinggalkan warnetnya, saya pergi. Nah, tiba-tiba HP jadul ya Nokia itu bunyi. Kok nomornya bukan nomor dari Indonesia, ternyata dari Norwegia. Meskipun dia sebenarnya orang Indonesia, ternyata alumni dari kampus itu. Nah, singkat cerita, eh, dia utuslah dia punya saudara untuk mensurvei. Setelah survei dia langsung transaksi begitu. Jadi eh, online ini bisa membuat kita menjangkau seluruh dan di mana saja orang-orang begitu. Jadi jangkauannya lebih luas seperti itu. Nah, offline ya punya kelebihan tersendiri ya kan. Yang saya tadi sempat sampaikan bahwa tidak semua orang itu ada waktu untuk membuka handphone begitu. Mereka super sibuk apalagi mereka-mereka yang punya jabatan atau mereka-mereka yang levelnya owner atau masih Pak Haji Bu Haji begitu. Biasa mereka sambil bawa mobil baru lihat iklan, oh ada iklan di pinggir jalan, oh ada brosur begitu. Jadi dua ini online offline ini jangan ditinggalkan seperti itu. Tetap dua-duanya dijalankan. Kalau saya sarankan seperti itu. Lanjut. Nah, ini pemaparannya. Jadi bagaimana iklan online offline itu kita bisa padukan seperti itu. Nah, bisa kita kombinasikan dua-duanya. Jadi eh, misalkan iklannya itu offline ya, misalnya kita di situ juga ada alamat Facebook, Instagram gitu. Jadi misalnya brosur itu bisa kemudian ditindaklanjuti untuk misalnya mau kan sekarang rata-rata orang mau beli sesuatu ngecek dulu nih IG-nya apa, lihat dulu. Oh, ini konten-kontennya meyakinkan gitu. Jadi itu bisa dikombin di brosur kita itu ditampilin juga misalnya nomor WA, kemudian medsosnya, websitenya kalau ada. Nah, kemudian kita evaluasi seperti apa. Jadi bisa juga antara kedua online offline ini kita satukan seperti kombinasikan. Begitu teman-teman. Oke, lanjut.
Nah, ini rahasia keenam begitu. Menjual barang mahal dengan cara meyakinkan. Jadi, kita harus memahami bahwa produk, saya ingin katakan bahwa semua produk itu ada pembelinya. Ada pasarnya seperti itu. Kita pernah mendengar mobil mungkin 100 juta ada pembelinya, 1 miliar ada pembelinya. Kemudian mobil 10 miliar ada pembelinya, seperti begitu. 20 miliar ada pembelinya. Nah, bagaimana mereka mau membeli mobil misalnya seharga 20 miliar gitu. Nah, ini seperti artis-artis yang beli-beli mobil-mobil mahal dan sebagainya, eh, ada caranya, ada strateginya. Dan tentu sales atau marketingnya itu punya cara untuk meyakinkan seperti itu. Oke, next. Nah, ini kita bisa perhatikan di sini. Jadi cara untuk meyakinkan barang-barang mahal itu tentu tampilannya juga harus bagus ya. Dari dari salesnya dulu nih, dari marketingnya itu rapi, bersih, menguasai produk, ya kan? Eh, Bagus dalam pelayanan, komunikasi, kemudian desain itu harus bagus. Misalkan brosurnya nggak asal desain. Jadi misalnya kita mau jual tanah misalnya atau apapun, misalnya harganya 100 juta. Kan nggak rugi nih bayar arsitek sejuta, 2 juta untuk memberikan tampilan yang bagus terhadap brosurnya begitu. Nah, kalau dulu-dulu itu saya biasanya ibaratnya eh, bikin apa adanya. Nah, belakangan saya menyadari bahwa ternyata desain ini mempengaruhi seperti itu. Kemudian brosur kita, misalnya kalau ini produknya mahal ya, misalnya ya harus mewah begitu. Saya kadang-kadang biasa masuk ke pameran-pameran properti-properti mahal itu dan mengambil brosur begitu. Saya kemudian di situ belajar bahwa dari brosurnya aja misalnya harga 1 miliar itu brosurnya ya kayak triplek lah begitu. Jadi betul-betul kita merasa bahwa ini barang mewah padahal kita belum melihat juga seperti apa propertinya baru di pameran begitu. Tapi itu sudah menggambarkan bagaimana kemewahan yang kemudian ditawarkan. Kemudian surat-suratnya jelas, ya kan aman. Kita bisa kemudian mentransaksikannya di pemerintah atau di notaris begitu. Nah, kemudian yang penting juga kalau dia kompleks itu kan pasti survei nih. Nah, di lapangan ini ada progres, ada pembangunan yang berjalan seperti itu. Itu akan menambah keyakinan orang untuk membeli begitu. Gerbangnya bagus begitu kan. Kemudian ada rumah contoh misalnya kalau dia rumah atau tanah di depan ini rame misalnya ada spanduk-spanduknya, kemudian kita masuk ini sudah bersih, sudah ada batas-batas baik itu patok atau pondasi-pondasi gitu. Jadi ada progres yang kemudian terjadi di lapangan. Paling tidak kurang lebih seperti itu teman. Lanjut. Nah, rahasia ketujuh kunci dengan ajak ke notaris. Nah, ini juga bagian dari kalau kita katakan teknik closing ya. Eh, Strategi bagaimana karena sehebat apapun kita menjelaskan menguasai produk, kemudian menguasai siapa target market kita, kemudian yang ketiga strategi kita hebat, tapi kalau tidak closing, tidak bisa kita transaksikan, itu percuma. Ya, jadi puncak dari kehebatan atau kemampuan seorang marketing sales marketing ini, terutama tanah, itu harus mampu membawa pada posisi closing. Nah, salah satu rahasianya adalah ajak ke notaris gitu. Jadi kalau sudah deal ngomong, udah ajak ke notaris atau ajak ke kantor pemasaran seperti itu. Seperti itu. Nah, kalau tanah itu biasanya saya bawa ke notaris gitu. Kalau misalnya perumahan yang masih bisa lah kita bawa ke kantor pemasaran seperti itu. Tapi kalau misalnya tanahnya premium, mahal gitu kan, dan sertifikatnya memang sudah siap, sudah bawa aja ke notaris. Dan orang akan keyakinannya akan meningkat drastis ketika sudah dibawa ke notaris. Karena kita tahu bersama bahwa notaris ini satu tempat untuk membuat surat-surat eh, pertanahan gitu kan, akta jual beli dan perjanjian-perjanjian yang memang badan hukum begitu.
Nah, lanjut. Nah, jadi eh, kita kunci dengan membawa ke notaris. Tapi bagusnya itu notaris kita komunikasikan sebelumnya bahwa kita akan membawa calon pembeli ke sana. Sehingga sampai di sana itu terlayani dengan baik dan surat-surat yang mau diperlihatkan sudah ada seperti itu. Jadi kemudian tidak lagi ada kurang ini kurang ini. Biasanya kalau sampai di notaris masih ada kekurangan juga, justru konsumen jadi atau user ini jadi ragu seperti itu. Makanya sebelum dibawa ke notaris, komunikasikan dulu dengan notaris atau staf notaris yang menangani berkas kita gitu. Oke, lanjut. Itu sudah rahasia. Nah, ini rahasia kedelapan pengalaman saya closing ya. Jadi pengalaman saya closing itu macam-macam teman-teman sekalian. Jadi memang yang penting itu adalah bagaimana kita eh, memainkan teknik closing sebenarnya seperti itu. Jadi kalau saya agak agak seru dulu itu. Kadang kalau misalnya sudah janjian konsumen, konsumen itu pakai mobil, saya itu taruh motor di pinggir jalan, saya ikut di mobilnya. Takut di perjalanan itu dia melihat nomor handphone lain, jual tanah misalnya lebih murah, itu nelpon. Jadi saya tuh eh, pokoknya mendampingi calon pembeli saya itu sampai di ATM, sampai transfer begitu. Nah, sehingga dia tidak ada pikiran lain seperti itu. Karena kalau dia sudah sudah mau ketemu dan survei lokasi, yakin dan percaya dia itu sudah punya uang. 70% lah keyakinan kita itu ke atas itu sudah punya uang kemampuan. Nah, disayangkan misalnya harga tanahnya 1 miliar, dia datang, berarti dia punya uang, kemungkinan dia punya uang 1 miliar karena kalau misalnya dia udah tahu harga, dia sudah tahu harga, terus eh, ibaratnya tidak punya uang dan mau pergi survei lokasi kan lucu juga begitu. Jadi kebanyakan orang itu survei lokasi dari segi harga itu atau kemampuan keuangan itu sudah ada. Nah, sangat disayangkan kalau misalnya ini terbuang percuma begitu. Kita tidak menggunakan teknik closing yang bagus seperti itu, pelayanan yang bagus. Sangat disayangkan kalau kita terpisah tidak ada transaksi gitu. Makanya saya biasa saran kalau ada teman-teman yang minta saran-saran di proyeknya seperti apa, saya bilang permudah orang untuk melakukan booking begitu. 1 miliar booking 200 ribu enggak apa-apa. Tetapi secara emosional bukan 200 ribunya, tetapi dia sudah terikat secara emosional dengan adanya tanda keseriusan ada pengorbanan seperti itu. Karena itu sebagai komitmen seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang perlu diperhatikan. Jadi saya itu pengalaman biasanya eh, berusaha bagaimana bisa ada tanda jadi atau booking sebelum saya berpisah dengan konsumen begitu. Lanjut. Nah, eh, kita nanti lanjut lagi, lewatkan aja, nanti dibagikan saja. Eh, nah, teman-teman sekalian, saya pikir selanjutnya itu kita banyak diskusi aja, tanya jawab, karena ini cukup banyak ya kalau persoalan properti, persoalan tanah ini banyak hal sebenarnya di dalamnya. Cuman kita mengerucut pada bagaimana menjualnya seperti itu. Dan saya pikir lebih bagus lagi kalau misalnya langsung berkaitan dengan kebutuhannya teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah ragu, silakan ditanyakan apa yang kemudian eh, mau ditanyakan. Karena kalau saya cerita pengalaman saya dari 2012 masih mahasiswa semester 2 sampai sekarang itu berapa tahun tuh? 12 tahun agak panjang juga. Jadi mending kita diskusi aja, mungkin ada hal-hal baru atau ada saran-saran, bolehlah kita diskusikan teman-teman. Mungkin seperti itu, Oke, teman-teman. terima kasih Coach. Boleh Coach Alfian. Siap, mangga. Silakan teman-teman yang ada pertanyaan ya. Di sini juga ada Kang Wildan juga ternyata ikut menyimak bersama kita. Nah, teman-teman bisa ya tanya jawab langsung. Nah, mangga silakan teman-teman ya yang sudah ada pertanyaan ya bisa langsung ditanyakan saja. Mangga. Oke, wah ini udah ada masuk pertanyaan ya.
dari Kang Zainal Arifin. Ya, jika kita Hanya yang hilang coach. Suaranya hilang ini. Ya suaranya hilang coach. Yes, yes. Coach ngilang coach. Oke, Kang, boleh langsung bantu jawab pertanyaan yang ada di chat ya. Jika memulai sebagai agen, bagaimana tips dan triknya? Iya, kalau memulai jualan seperti itu, saya suka iseng ngomong gini. Kalau Tokopedia bilang mulai aja dulu. Gojek melanjutkan itu pasti ada jalan. Jadi kita bisa memulai sebenarnya dengan memanfaatkan media sosial yang ada ya. Jadi tidak perlu eh, repot-repot kemudian harus mengeluarkan budget. Nah, eh, saya pikir dulu waktu saya ingat waktu saya ikut training marketing eh, di Jogja itu sempat dikasih juga ilmunya tentang bagaimana kita kemudian mengelompokkan calon pembeli. Jadi calon pembeli itu ada ring satu, ring 2, ring 3. Ring satu itu orang dekat kita, ring 2 itu adalah referensi dari ring satu. Ring 3 itu adalah orang yang kita tidak kenal sama sekali. Nah, inilah orang yang kita tidak kenal sama sekali yang kita akan cari melalui strategi iklan online maupun offline. Jadi sebenarnya sebelum buru-buru untuk mengeluarkan budget iklan, biaya iklan, kita harus sadar dulu bahwa sebenarnya ada calon pembeli di sekitar kita yang kemudian bisa kita untuk berikan informasi terkait properti yang akan kita atau tanah yang akan kita jual. Nah, sebelum kita ibaratnya jauh keluar sana. Nah, bagusnya ring satu ini adalah orang-orang yang sudah percaya dengan kita, tahu tentang kita. Nah, biasanya kalau teman-teman WA itu kan pasti otomatis saling simpan nomor tuh. Nah, bisa mulai dengan memposting, misalnya direkrut sama eh, developer untuk jualan ya. Langkah awal itu posting dulu brosurnya di status gitu. Tawari orang-orang dekat buat daftar-daftar nama orang-orang yang kita kenal. Nah, baru kalau misalnya nggak beli, kita tanyain kerja di mana, kerja di kantor ini. Oh, teman-teman kantornya boleh dong dibantu tanyain sempat mau beli kaplingan atau properti. Nanti ada bagi-bagi fee-nya gitu, ada sharing profit-nya gitu. Seperti apa. Kalau nggak bisa jelasin, cukup referensikan nanti saya yang jelasin. Nah, bisa dengan cara-cara sederhana seperti itu. Nah, baru kita kemudian melangkah ke ring 3 ke orang yang kita tidak kenal sama sekali. Sehingga ring satu dengan ring 2 ini tidak perlu terlalu banyak energi dan biaya. Mungkin begitu, teman-teman. Pinnya siap. Halo? mulai aja dulu ya. Oke, ya ini sebelum masuk ke pertanyaan berikutnya ada sekilas info ya, Kang Indra ya. Buat teman-teman ya ini mungkin slide-nya bisa ditayangin Kang Indra. Kenapa sih kita harus belajar marketing dan selling properti? Ya sebenarnya setiap insan itu adalah sebenarnya bisa jadi marketing properti. Dan properti ini sebenarnya masuk ke dalam produk kebutuhan manusia, termasuk properti investasi. Orang-orang juga butuh investasi. Dan salah satu investasi yang aman ya biasanya di properti yang memang ada underlying-nya, ada capital gain-nya, ya kan. Dan kalau kemarin nyimak Gita Wirjawan ya terakhir ada sharing ya di apa ya channelnya bahwa aset ya Caranya putus-putus ya coach. dibanding obligasi saham lainnya. Dan rata-rata pun ya hampir pengusaha besar pun ya
ujung-ujungnya itu investasi di properti. Mau dia punya usaha apapun, pasti ujung-ujungnya punya properti, entah untuk kolateral, untuk underlying dan lain sebagainya. Jadi memang selama bumi masih berputar, pasar properti ini terbuka lebar sebenarnya teman-teman. Dan yang paling simpel sih jualan ya itu kaplingan ya tadi lain sebagainya. Nah, kita ada ya acara teman-teman, insya Allah di Bogor selama 2 hari ya. Kita ada acara fundamental banget nih tentang bagaimana sih ya manajemen marketing and selling property, karena selling dan marketing properti ini adalah ujung tombaknya ya kan dari bisnis apapun. Teman-teman mau main fliperan, mau main kontraktoran, mau main kapling, mau main villa, mau main apapun ya, atau mau bisnis apapun, ujung-ujungnya pasti ngomongin marketing, ngomongin selling. Karena dengan adanya marketing and selling inilah akhirnya jadi ujung tombak nih dari bisnis itu bisa berputar, bisa ngasilin cash in. Nah, insya Allah kita ada acara ya 2 hari kelas master manajemen marketing selling properti bersama saya dan juga Kang Ahmad Fauzi. Kang Ahmad Fauzi ini salah satu sales senior di tempat kita yang baru setahun jadi sales sebenarnya. Awalnya dari seorang HR ya kan. Kemudian beliau menerima tantangan untuk jadi sales marketing. Dalam waktu 1 tahun bisa closing sekitar 33 ya unit ya, cash sama cash bertahap di market kelas A premium, investor premium. Ya, luar biasa deh. Nah, teman-teman bisa hitung komisinya sendiri lah ya teman-teman, eh, tahu. Nah, insya Allah ini kelasnya 2 hari di tanggal 10 dan 11 ya, Desember 2024 ya teman-teman di C4 Bogor. Nah, materinya apa aja sih ya kan? Eh Apa namanya? Next kan materinya. Nah, ini kita akan intip langsung ya materinya. Nah, ini teman-teman. Materinya teman-teman nanti akan belajar bagaimana membongkar rahasia jualan di market kelas A, terutama market premium yang pengen targetnya cash-cashan sama cash bertahap. Bagaimana jadi leader marketing real estate yang kompeten dan profesional, bagaimana menyusun strategic plan marketing yang tepat sasaran, praktek bikin strategi untuk dapetin lead baik offline maupun online, ya berbayar maupun organik, termasuk kita akan menganalisis setiap proses marketing dan selling teman-teman. Ya, termasuk nanti kita akan belajar dan praktek bagaimana setup kalau teman-teman mau bangun tim digital marketing. Nah, saat ini udah eranya digital marketing. Materi berikutnya, nah kita ada execution game-nya juga. Nah, membuat goals, membuat budgeting, membuat program dan strategi, membuat action plan, menganalisis setiap proses marketing, dan bonusnya nanti ada strategi launching produk dan juga teknik closing yang powerful tapi sederhana tapi powerful. Dan bonusnya juga ada namanya consultative selling. Tadi pagi ini kita habis gathering agent ya. Ada salah satu agent yang ikut pelatihan kita itu nggak sampai 2 bulan ya Kang Indra ya. Tadi itu udah dapat komisi 39 juta ya kan. Langsung ya kan teman-teman, karena dia berhasil praktek ya datengin buyer yang bayarnya ini cash keras ya 1,1 M cash Satu keras kali bayar. one shot sekali bayar gitu. Dan itu real nanti kita share tuh. Baru tadi pagi ya kita Alhamdulillah baru 2 minggu, Coach. kasih word ya. Dan dia belajar itu baru ya belum Dua belum minggu lama kurang. ya. 2 minggu kurang, Nah, Coach. teman-teman. Nah, teman-teman silahkan ikut. Nah, sebenarnya harganya kita di 3.700.000 rate normal, dan ya ini ada diskon buat teman-teman ya untuk yang early bird itu di 2.500.000. Nah, buat teman-teman yang malam ini ya daftar ya DP berapapun ya, booking fee berapapun, teman-teman nanti akan dapat harga spesial 1.500.000 plus ya, yang beruntung dapat nginep di tempat kita gratis, kan? Khusus laki-laki tapi ya, kita kasih fasilitas nginep. Nah, dan target saya itu ya bersama tim di Fatih itu pengen mencetak
SDM yang memang jago marketing dan selling. Jadi ini memang solusi buat teman-teman untuk meningkatkan kualitas SDM-nya, ya, termasuk SDM marketing dan sellingnya. Nah, silahkan teman-teman ya yang tertarik bisa join. Nah, teman-teman juga bisa nanti eh, yang mau ya bisa beli juga e-course-nya ya dari Kang Jumar ya Kang ya tentang bagaimana sih strategi untuk bisa jualan kapling. Nah, kalau teman-teman ya Siap, mau mulai jualan siap. kapling, silakan saya saranin baca e-booknya nanti bisa Nanti eh, ada grupnya. Kalau yang di ibunya ada grupnya, nanti bisa telepon saya untuk konsultasi juga. Ada fasilitas sekali nah, nelpon. bisa di-share kan nomor teleponnya di kolom chat ya, termasuk Kang yang mau daftar ke Kang Indra, silakan nanti Ya, nanti hubungin materinya dikasih. ya teman-teman. Oke, kita masuk ke tanya jawab lagi. Mau ke Kang Indra, saya dibantu tanya jawab nih. Oke, Eh, siap. Ini Namanya pertanyaannya Coach ada di kolom komen. Kita mulai dari Pak Yulianto. Ngurus perizinannya bagaimana? Harus PTK atau seperti apa? Ya, langsung dijawab ya. Ya, langsung Coach. Ya, jadi biasanya walau properti itu saya terutama tanah itu kita bagi dua ya. Ada gaya kota atau ada gaya kampung atau istilahnya Pak Haji gitu kan. Kalau gaya kota itu ya lengkap-lengkap sekalian gitu kan. Kalau misalnya gaya kampung ya eh, biasanya kalau untuk tanah ya cukup dengan kita ibaratnya punya sertifikat begitu untuk ditransaksikan gitu. Jadi tergantung mau pilih yang mana gitu modelnya. Di perizinannya kalau misalkan kafling itu eh, paling bagaimana bisa membangun sebenarnya endingnya kan orang bagaimana bisa membangun. Tapi itu masih bisa lah di eh, komunikasikan seperti itu tergantung kebutuhan dan perencanaan yang paling penting sih sebenarnya bagaimana perencanaan untuk proyek coupling yang kita mau buat itu seperti itu. Begitu mungkin. Oke, jadi sesuai perencanaannya ya Pak ya. Jadi di Iya, awal ya kalau misalkan tanahnya kecil pakai urus Pak Haji juga bisa ya Pak ya. Betul gitu ya. iya, Nah kalau iya. tanahnya besar masuk ke PT aja. Terus ini pertanyaan bagus nih dari Kang Peri. Bagaimana sih cara memastikan developer itu produknya bagus, amanah? Karena punten Kang, udah pasang di sosial media, udah jadi artis, udah jadi talent, produknya jong, malah ke bawah-bawah Kang. Itu gimana Kang? Ya, saya biasa kasih saran begini. Jangan misalkan iklannya itu seperti properti gaya kota, tapi ternyata legalitasnya legalitas properti kampung gitu. Nah, ini biasa juga terjadi seperti itu. Jadi eh, iklannya bagus, ya kan, desainnya bagus, ternyata surat-suratnya nggak lengkap. Malah kadang-kadang di surat-suratnya itu belum terjadi peralihan atau ada berkas-berkas yang belum ada seperti itu. Padahal iklannya luar biasa, perencanaannya luar biasa. Ini juga fatal biasanya. Nah, kalau kita sebagai penjual, ya penting juga untuk mengetahui itu. Nah, sebenarnya tidak ada salahnya sebenarnya, tidak ada yang kemudian menjadi soal kalau kita menanyakan sebenarnya alas hak yang kita jual ini seperti apa sih? Boleh nggak kita lihat? Nah, marketing yang cerdas sebenarnya, sales yang cerdas ini itu sebaiknya mempertanyakan itu karena ini pertanggungjawabannya apalagi kita jual ke relasi kita misalnya. Orang yang misalnya bertahun-tahun sudah menjalin kepercayaan dengan kita. Ternyata pas dia beli, tanahnya bermasalah. Nah, jadi jangan kita kemudian hanya tergiur oleh fee yang besar, kemudian harga yang mudah dijual atau produk yang mudah dijual, tetapi legalitasnya ini kita penting juga ketahui misalkan. Biasanya kalau misalnya kerjasama dengan notaris, biasa dititip di notaris. Nah, di notaris boleh sebenarnya kita juga pertanyakan. Kita minimal pertanyakan itu eh, misalnya kalaupun misalnya belum dimiliki 100%, ada nggak perjanjian antara pemilik tanah dengan developer atau ada nggak surat kuasa seperti itu ya. Sebenarnya hal sederhana ini sebenarnya sudah menjadi dasar kita untuk kemudian juga mengetahui gitu daripada legalitas dari yang kita jual seperti itu teman-teman. Masya Allah, keren, keren, keren. Nah, jadi Kang, betul ya, sepakat kita bahwa jualan properti itu bisnis legalitas ya. Karena ujung-ujungnya, walaupun udah dibangun, bahkan bisa dihancurkan lagi ya.
sama negara. Iya. Maka dari itu kita pribadi merekomendasikan ya teman-teman sebagai marketing wajib betul tadi udah dijelaskan ditanya aja alas dasar haknya itu apa. Mungkin dari Coach Widan mau menambahkan Coach. Maka Coach Wildan, Nah, Kang terus Wildan bisa. nih kalau dari sudut sisi marketing nih ini nilai plus mungkin jadi pertimbangan. Nah, untuk khususnya di daerah Bogor, khususnya buat teman-teman agensi maupun agen, kan teman-teman capek-capek ya datangin handling, datangin konsumen, survei. Nah, cari aja developer yang memang kalau bisa bagian tim marketing, bagian tim pemasarannya juga memang betul-betul menguasai product knowledge. Jadi jangan sampai teman-teman udah capek-capek datangin survei, datangin set survei, tapi bagian eksekusi di lapangannya itu amburadul, nggak bisa ngehandle dan endingnya teman-teman nggak closing. Nah itu juga mungkin jadi catatan. Di samping legalitas teman-teman harus approve dalam artian dicek betul-betul alas dasar haknya apa, ya gitu. Terus berikutnya pastikan yang handlingnya itu betul-betul bisa handling. Ini sedikit masukan karena teman-teman ngedatangin sampai ke survei itu luar biasa. Mudah atau gampang? Atau gampang banget teman-teman ngehadar datangin peserta survei. Terus di lapangannya nggak pada bisa handling. Nah itu fatal juga sih. Ini khusus dari sudut pandang agen maupun agensi. Nah kalau bisa sih divalidasi di bagian itu. Mungkin jarang, tapi ketika teman-teman udah ngirim lead, apa sih indikatornya? Nah ketika teman-teman udah banyak ngirimin survei, misalkan hukum Pareto aja 10, tapi satu nggak ada yang closing, bisa jadi punten bukan produknya yang jelek, kadang yang handlingnya tuh yang patut ditanyakan. Itu sih not. Mungkin dari Coach Wildan ada yang ingin ditambahkan Coach? Oke, oke ya. Kita lanjut Kang Wildan. Siap. Oke, pertanyaan berikutnya ya. Nah, ini Coach, pertanyaannya menarik nih Coach. Untuk memperoleh lahan, biar biasanya pembayaran ke owner atau gimana Kang? Kayak gitu. Beli putus atau kerjasama? Nah, itu pertanyaan Pak Said. Oh ini kayaknya Heeh. mau jadi developer coupling nih kayaknya. Iya, Masya Allah ya. Udah keren ya. Kayak monggo Kang. Ya, Mm-mm. sebenarnya bisnis tanah itu bisa tanpa modal atau modal minim seperti itu. Jadi sebenarnya teman-teman yang punya kemampuan jualan itu sebenarnya adalah modal awal untuk jadi developer karena ujung-ujungnya kan berbicara jualan ya. Jadi biasanya pemilik tanah itu eh, punya lahan nggak bisa juga ngapa-ngapain gitu kan, nggak bisa juga kelola. Nah kalau kita bilang kita punya kemampuan menjual itu sebenarnya nilai tambah untuk meyakinkan dia agar dia mau bekerja sama dengan kita sebenarnya seperti itu. Jadi banyak cara lah kalau yang saya pelajari itu ada 10 strategi negosiasi untuk kemudian bisa mengakuisisi lahan dengan cara kita ibaratnya seperti bekerja sama ya kalau bahasa ininya teman-teman itu sirka begitu kan atau melibatkan pihak ketiga kita pemilik skill kan ada pemilik tanah, pemilik skill, pemilik uang gitu kan atau dua pihak pemilik skill dengan pemilik tanah. Ya, paling mungkin dimodalin untuk biaya arsitek dengan biaya di notaris itu nggak seberapa seperti itu. Bisa start. Karena modal terbesar dalam bisnis tanah atau bisnis properti itu kan tanah itu sendiri bisnis terbesar apa modal terbesarnya. Nah, kalau misalnya ini bisa kita negosiasikan artinya kita ibaratnya sudah memiliki satu potensi untuk tidak perlu pengeluaran yang besar. Jadi saya pikir banyak cara lah misalnya teman-teman bisa jasa menjual saja atau memang sirka kita melebur, bisa juga kita melibatkan pemodal atau bisa dengan modal yang terbatas. Mungkin kita akan membagi-bagi dulu, misalnya sehektar jangan semua dulu dijual, misalnya sebagian dulu. Jadi kita ibaratnya punya kemampuan mengelola seperti itu terukur begitu karena kalau kita nggak bisa ukur nggak bisa kita atur ya akhirnya kita jadinya punya proyek bisa mangkrak gitu jadi ya sesuai dulu dengan kemampuan kita nggak usah tergesa-gesa untuk langsung buka besar begitu tapi bisa kita urus selesai nanti kita mengembang lagi ke belakang mungkin seperti itu kalau dari aspek kacamata developer ya.
Nah, ini Kang, kalau tahapan mengurus perizinannya itu seperti apa Kang? Biar teman-teman kan biasanya konsumen itu perizinannya udah sampai mana? Nah, itu tahapan kalau coupling itu tahapan-tahapannya apa aja poin-poinnya? Ah, ini pertanyaan eh, untuk developer lagi kayaknya ini. Jadi Iya. sebenarnya untuk perizinan itu secara sederhana ada dua nih. Satu urus sendiri, kedua pakai jasa. Nah, pakai jasa ini terbagi lagi ada dua, jasa notaris sama jasa ibaratnya biro jasa atau perorangan seperti itu. Sebenarnya kalau punya modal dan nggak mau pusing, serahkan aja ke notaris seperti itu. Tapi catatan notaris pun itu harus dikawal karena saya beberapa kali menangani kasus penipuan yang dilakukan juga oleh notaris. Kita udah biasanya kan notaris bayar di depan. Nah, ternyata uang yang kita serahkan ini dibelanjakan untuk urusan lain seperti itu. Jadi tidak juga mutlak itu mentang-mentang dia notaris berbadan hukum. Nah, kita percaya begitu saja. Kita harus kemudian memantau prosesnya itu sampai di mana. Ya, artinya sebagian ada notaris juga begitu. Dibelanjakan semua, padahal di situ sudah terbagi uang yang kita serahkan, ada keuntungannya dia, ada modal yang dia pakai untuk membiayai daripada proses ini. Nah, ada juga yang seperti itu, diambil semua duitnya, berkas tidak diurus, jawabannya prosesnya nggak jadi-jadi gitu. Jadi tetap harus dikawal. Nah, untuk pemula itu bisa kemudian urus sendiri, ya kan? Urus sendiri, bisa ke BPN seperti itu, kemudian ke Dinas Tata Ruang dan Pemukiman. Nah, diikuti saja petunjuknya seperti itu. Ada yang sederhana juga kalau nggak mau besar-besar keluar biaya ya bergaul dengan teman-teman developer. Biasa teman-teman developer untuk pembahasan-pembahasan seperti itu ya gratis aja kasih ilmunya itu pasti. Biasa kalau soal-soal yang hanya sebatas bagaimana cara berizinannya biasa dikasih tahu oh gini gini ini. Prakteknya di lapangan itu begini begini begini. Oh, yang biasa ngurus itu ini nih bisa nih ya pengalaman kita ini. Oh, kalau yang ini jangan jangan pakai ini. Nah, biasa di setiap wilayah itu adalah begitu, seperti itu teman-teman. Masya Allah, jelas ya. Jadi simpelnya teman-teman bisa cek zonasinya kuning atau hijau. Dari situ minimal bisa ngejawab dari sisi zonasinya. Nah selebihnya nanti kalau ini sedikit tambahan aja ya. Selebihnya mungkin nanti bisa dibantu dikaitkan mungkin sama notaris sama yang tahu proses perizinan. Tapi ketika kita udah bilang, apalagi sambil dilihatin tadi ya peta zonasinya bahwa zonasi kuning, kuning itu bisa dibangun gitu kan. Kalau memang jualannya ke depannya itu bisa dibangun. Nah, itu sih bisa tahapan awal. Ini pertanyaannya Coach izin keren-keren nih. Yang dari Jogja nih. Bagaimana Siap. caranya ini kan memang udah survei gitu kan, ngilang tanpa kabar gitu. Gimana caranya Wah, ngebangun keterdesakan biar bisa ngambil keputusan di hari itu juga. Karena kan memang umumnya itu tanda-tanda muntaber, mundur secara perlahan. mundur tanpa berita itu kalau Iya, mundur mentabrak. tanpa iya, mundur tanpa berita betul Iya, gitu. iya. Jadi jangan tidak enakan langsung aja di closing Pak unitnya. Jadi memang perlu membangun situasi, namanya chip. Kalau istilah militer itu chipcon, cipta kondisi gitu. Kita ciptakan kondisi keterdesakan. Pak ini misalnya Bu unitnya terbatas gitu kan, promonya terbatas. Takutnya kalau misalkan Bapak Ibu tidak booking, misalnya tidak ada tanda jadi, eh, ini habis gitu. Karena cuma terbatas dari 10 unit, cuma 2 unit aja misalkan yang dapat promo gitu. Setelah disampaikan seperti itu, eh, kita langsung sampaikan aja bahwa ini rekeningnya gitu. Kalau misalnya batal ini Pak kembali 100% atau seperti apa jaminannya. Nah, itu cara-cara untuk kemudian kita bisa mengunci dengan cepat seperti itu. Jadi kita langsung aja to the point, jangan membuang-buang waktu gitu untuk memberikan eh, closing begitu. Oke, Masya Allah. Nah ini eh, mungkin dari Coach Alpian atau Coach Hildan mau menambahkan. Mungkin kalau dari saya sudut pandang yang kebetulan biasa handling, ini Kang buat teman-teman ketika yang handling ya khusus untuk yang handling, ketika misalkan tanya desain layout udah ada ketertarikan, bilang aja bisa, tapi dibantu Pak dikomitmenkan dulu, misalkan berapa aja. Nanti untuk proses SIM ibu misalkan mau ininya kayak gini, nanti kita bantu.
Kayak gitu. Jadi hanya 10% lah ngejelasin. Misalkan layoutnya bisa di gini, bisa Bu, tapi izin saya Indra minta bantuannya Ibu untuk bukti komit dulu di awal, nanti saya bantu hubungkan ke arsitek. Mau nego jawabannya bisa Bu, nanti izin Indra bantu hubungkan ke owner atau ke pimpinan saya. Tapi mohon dibantu untuk dikomitmenkan dulu. Jadi dikunci. Jangan sampai dikasih, kita nggak ngasih kuncian-kuncian. Itu sih, si dianya mau apa, mau ini, mau itu diiyakan bisa, tapi bantu kita untuk komitmen dulu untuk ajukan ke pimpinan atau ke atasan yang lain. Itu sih mungkin bisa menambahkan dari Coach Alpian mungkin Kang Wildan. Ya, keren, keren, keren. Oke, oke. Silakan Coach Alpian. Lanjut dulu aja, Kang. Oke, nah ini pertanyaan berikutnya ya. Bila menawarkan properti ke calon buyer secara offline, apakah efektifnya langsung dikasih surat penawaran selain brosur atau seperti apa efektifnya? Ya efektifnya, kalau bicara efektifnya ya Ya. diajak ngopi dulu lah, maksudnya bangun emosional dulu gitu. Kalau Jangan langsung dijualin ya. kalau offline, misalnya kan offline kan ketemu langsung nih ceritanya. Ya Iya. diajak duduk dulu gitu kan. Itu brosur itu keluar mungkin di tahapan komunikasi kesekian menit begitu. Jangan langsung Iya. ditodong brosur gitu. Kenalan dulu, bangun kesamaan gitu. Itu lebih efektif begitu. Biasakan memberi, misalnya Pak ini air putih Pak, misalnya beli beli air mineral misalkan. Jadi ada sesi sesi memberi begitu, ada sesi pengorbanan dulu, ya kan? Atau ini Pak, duduk nih, ambilin kursi, ya emosionalnya. Jadi setelah itu baru kita kasih brosur begitu. Jadi lebih apa ya, orang penerimaannya itu lebih terbuka seperti itu. Ntar Masya kalau Allah. misalnya langsung kasih brosur, brosurnya dibuat di tengah jalan lagi. Ini goalsnya mengasih brosur Nah, apa closing gitu ya Kang ya. Nah, jadi ya ajak ajak ngopi dulu lah, misalnya ya, ajak duduk. Kalau nggak ada kopi, ajak duduk duduk dulu ya, gitu kan. Nah, bangun kesamaan. Oh ya sama-sama orang Indonesia misalkan. Oh ya saya ya, juga Indonesia. Ya sudah pasti Indonesia lah. Kan ya, lagi di Bogor misalkan. iya Ya betul baru. betul. Nah ini poinnya betul ya. Kita sepakat bahwa eh, kalau dalam ilmu konsultatif selling itu hanya 10% kita ngejelasin produk, apalagi ngasih brosur itu nomor kesekian. Memang yang pertama itu ya kita ngobrol dulu gimana kondisi di lapangannya, gimana jalan macet, basa-basi apa aja gitu. Benar-benar bangun chemistry, benar-benar ngegali, ngobrol-ngobrol produknya itu sesuai yang ditanyakan aja gitu. Kayak gitu. Nah, Betul. nggak langsung datang kasih brosur, datang langsung ke proyek, orang di jalan nggak tahu macet, nggak tahu capek, nggak tahu apa, itu dikelirkan dulu, dibuat senyaman mungkin, orang itu udah terbuka, udah nyaman, itu baru tuh kita enak masuk-masuknya. Jangan sampai belum duduk, belum apa, Kang brosur kayak gitu. Itu ya, jadi tahapannya kalau bisa jangan langsung dikasih brosur, buat nyaman dulu, kasih penawaran, kasih ngopi, intinya dibuat penawaran di sini tuh kasih air ya, bukan penawaran produk knowledge. Untuk penawaran itu sekian aja. Kalau bisa sih fokus gali. Kalau di kita itu ada lima makanya kayak gitu. Kalau sama anak ditanya anaknya, dikasih kopi, dikasih apa. Cuma memang untuk dikasih kopi tahapan awal itu biar duduk dulu, biar rileks, atau bahasa di kita itu di suhu atau sudut pandangnya disamakan dulu, jangan langsung di lokasi. Jadi biar gak jelek, biar ada biar suhunya itu sama pemahaman gitu. Ini Kang, ada yang bagus Kang, dari Pak Jenal. Strategi jualan kapling yang super dahsyat bagaimana? Apa yang perlu ditonjolkan supaya cepat sold out gitu. Monggo Kang. Iya, ya Hmm. kapling kan barang investasi ya pada dasarnya. Jadi jarang sekali orang beli kapling itu langsung bangun. Sebenarnya saya pengalaman saya 10 tahun lebih itu jarang seperti itu. Jadi, sehingga yang perlu kita tonjolkan adalah potensi investasinya. Ke depan itu akan ada apa seperti itu atau perencanaan apa seperti itu. Jadi eh, itu potensi investasi, keuntungan yang akan diperoleh ke depan seperti itu. Nah, itu yang penting kita tonjolkan seperti itu. Kemudian kita harus bisa kemudian
memberikan mereka keyakinan bahwa eh, dengan membeli properti itu uang mereka aman gitu. Jadi daripada simpan dalam bentuk emas, misalnya takut diambil orang, ya larikan aja ke eh, properti misalnya. Jadi paling tidak itu ada, kalau saya bilang dua alasan. Pertama untuk investasi, yang kedua untuk mengamankan ya yang namanya harta aset seperti itu dengan membeli eh, tanah seperti itu. Nah, itu aja sebenarnya secara sederhana yang ditonjolkan. Nah, itu bisa mengundang untuk solo out seperti itu. Selain daripada tim yang bagus, ya kan, strategi dan memang pas target marketnya begitu. Jelas siapa yang kita sasar seperti itu. Ya, Mungkin seperti itu. Masya Allah. Mungkin dari Kang Wildan, Coach Alpian, monggo yang mau menambahkan Coach Alpian, monggo. Siap. Nah, ada Oke. suaranya nih. Tadi bener banget sih tadi bahwa kita itu memang punya rumus namanya konsultatif selling, Kang. Konsultatif selling itu kan layaknya kayak konsultan atau kayak dokter. Dokter itu kan dianggap malpraktek ya. Ketika kita itu ngasih solusi dulu, ngasih obat dulu, tapi belum nanya sebenarnya masalah Ngilang Coach suaranya Coach. apa. Nggak keluar lagi Coach. Hilang. Memang ada satu buku itu ngomongin power of art. Jadi apa namanya sungguh luar biasa karena solusi yang struktur. Ya, jadi halo halo, Ya, suaranya aman suara ya? putus-putus. Tes tes satu Di dua tiga ya. teman-teman gimana aman suaranya? Mungkin saya matikan dulu ininya videonya. Oke, Oke, aman ya. aman. Ya, ya, jadi jangan langsung ujuk-ujuk ngasih brosur. Tadi investasi di hubungan dulu ya. Kalau kata Kang Bate tadi kan, bangun hubungan, investasi hubungan dulu. Karena itu memang kuncinya. Nah, cuma di bangun hubungan ini kita harus berhasil menggali yang namanya 5K-nya ya. Tadi yang kata Kang Indra tadi 5K itu apa sih? Yang pertama karakter orang ini kayak apa sih, ya kan? Karakternya, oh dia ternyata karakternya seperti ini, berarti nangannya seperti ini. Ya kalau teman-teman mau pendekatan psikologi juga boleh. Oh dia karakternya intuiting misalnya. Oh dia karakternya ternyata orang apa namanya feeling, ya kan. Oh dia ternyata orang visual. Oh dia ternyata eh, apa namanya orang kinestetik dan lain sebagainya. Maka digali karakternya. Ya jadi karakter ini memudahkan kita nanti untuk membangun hubungan. Yang kedua ya yang paling penting kemampuan belinya, ya enggak. Ini penting juga ya. Memang dengan bertanya, tapi tanyanya nggak langsung to the point, langsung Bapak punya duit berapa? Jangan kayak gitu juga, ya kan. Kita nanya ya apa namanya dengan halus lah, ya sampai kita bisa kegali nih. Ya kira-kira Bapak kalau mau investasi itu sukanya yang di range berapa ya atau mau di DP berapa dan lain sebagainya. Pakai pertanyaan-pertanyaan tertutup ya yang halus untuk bisa gali nih ya daya belinya. Karena ya kalau kita nggak tahu daya belinya berapa, ya agak susah. Cuma rata-rata emang kalau dia sudah tahu harganya, di promosi sudah tahu harganya, tahu-tahu dateng, ya kan, udah survei itu biasanya memang kecenderungan sudah punya daya beli. Ya tinggal ya setelah kita tahu ya daya daya belinya, ya kita tahu karakternya, nah kita mulai nyari kendalanya. Ya, oh dia ada kendala nggak sih, ya kan? Makanya di situ nanti ada handling objection tuh. Ya, objection itu kan kendala-kendala ya. Kira-kira apa nih, ya kan? Nah, itu teman-teman gali tuh 5K-nya. Nanti bisa minta Kang Indra atau 5K apa aja tuh. Karakter, ya kan? Kemudian apa namanya kendalanya, ya. Kemudian juga kemampuan daya belinya. Nah, itu juga penting untuk digali. Nah, itu di tahap konsultatif selling ya saat teman-teman. Karena kadang gini, kalau kita nggak menguasai teknik pertanyaan ini, kadang konsumen juga jarang terbuka gitu, agak susah cerita gitu. Cuma dengan kita menguasai teknik bertanya, ya konsumen ini akan cerita
ya. Yang mana kalau dia udah mulai cerita, mulai nyaman, kita banyak mendengarkan, kita catat apa yang dia ceritakan, nah itu akan lebih mudah kita nanti untuk masuk untuk tadi memberikan kuncian-kuncian kalau kata Kang Indra tadi. Kuncian-kuncian ya beberapa kunciannya tadi kalau di slide-nya Kang apa namanya Jumardi kan salah satunya ajak ke notaris nih gitu kan biar lebih percaya ya tunjukin apa namanya buktinya bisa langsung balik nama dan lain sebagainya nah itu kuncian-kuncian aja ya tapi yang perlu diingat ya itu kan namanya ikhtiar ya ikhtiar itu kan lingkaran yang kita kuasai ya tetap ada lingkaran yang tidak kita kuasai ya banyak-banyak doa banyak-banyak tawakal ya banyak-banyak sedekah marketing langitnya juga dimainkan ya tadi kan ada tanya jurus jitunya gimana ya jurus jitunya saya gini saya tuh punya apa ya pengalaman ada dua advertiser nih ya pengiklan juga sama-sama ngiklan yang satu ngiklan tuh udah 3 bulan ngiklan ya itu nggak ada closing padahal ads kreatifnya sama copywritingnya sama ya kan ini sama yang satu itu sama copywritingnya juga sama tapi nggak sampai 2 bulan sebulan aja dia udah closing. Eh, kan bingung tuh teman-teman pasti pasti punya pengalaman kayak gitu ini dua orang ini yang saya amatin sama padahal yang di iklan itu sama budget iklannya sama kok bisa rezekinya cepet yang ini oh ternyata yang cepat ini ternyata dia punya amalan gitu amalannya salah satunya dia tuh suka suka ngasih suka memberi gitu ya jadi ringan tangan lah dia eh, sedekah subuhnya juga oke gitu kan. Ternyata itu ternyata berpengaruh teman-teman. Ya nggak ngomongin kalau ngomongin sunatullah itu teman-teman bisa bener-bener tiru ya copywritingnya teman-teman tiru eh apa namanya ads kreatifnya videonya teman-teman tiru tapi ada sesuatu yang emang nggak bisa ditiru yaitu rezeki tadi ya mungkin strategi bisa di copy tapi rezeki nggak bisa dipaste ya gitu nah itu saya sungguh-sungguh terjadi ya sama juga kemarin saya juga kita ngiklan pakai dua advertiser saya bingung iklannya sama budgetnya sama tapi yang eh, satu itu leadnya lebih banyak daripada yang sebelah dan 3 kali lebih banyak. Dan itu berturut-turut saya amati selama 4 sampai 5 bulan berturut-turut. Tanya Kang Fauzi, Kang Fauzi, Kang Indra, Itu ya. mah asli asli. Nah, itu juga sungguh-sungguh terjadi ya, teman-teman. Makanya ya kalau ngomongin sunatullah ya ya tadi ada yang kayak kemarin kita closing itu survei bentar ya seminggu kemudian langsung apa namanya oke ada ada yang dia udah booking tapi baru DP setelah 3 bulan kemudian ada yang kita itu baru udah follow up 8 kali 10 kali baru closing setelah 6 bulan kemudian itu juga ada ya tanya Kang Indra di awal-awal Fatih ya Kang ada yang sampai di follow up ke rumahnya berapa kali Kang Indra Lebih 8 dari 8 kali 8 kali lebih loh datangi kita itu di Bogor rumahnya di mana Kang di di Jakarta. Jakartanya itu Jakarta 8 kali kita ya kan Eh, ya tapi alhamdulillah closing juga cuma setelah 8 kali follow up ya itu sih kalau teman-teman sebenarnya strategi itu gitu-gitu aja ya yang penting ya tadi buat teman-teman mungkin ditambahin amalan-amalan langitnya doa orang tuanya dan lain sebagainya itu sangat-sangat berpengaruh atau doa istri-istrinya ya kalau saya nggak bisa istri-istrinya, kalau Kang Batik bisa tuh istri-istrinya gitu kan. Kalau saya cuma satu soalnya. Siap, maka silakan teman-teman yang ada pertanyaan. Ya. Saya kembalikan kepada Kang Indra lagi, mangga. bagus nih. Gimana caranya biar nggak salah ngasih bonus? Nah, itu misalkan ada yang ngeklaim bonus. Nah, sok monggo coach. Wah, Bonus dari mana Developer, nih? Kak? dari bonus dari bonus-bonus. developer, bonus dari developer. Jadi kita itu ngasih bonus itu efektif gitu. Oh, seperti itu. Jadi Hmm. ngasih bonus itu ya harus dilihat lagi perencanaannya. Kalau kita dari aspek developernya ya, itu misalkan jual dua misalnya dapat handphone tambahan atau jual sekian dapat motor misalkan.
Ya, jadi harus dihitung baik-baik sih. Tapi eh, saya pikir kalau misalkan anggarannya ada, kenapa tidak? Itu kan menambah gairah marketing lagi untuk lebih semangat dalam jualan seperti itu. Tapi mesti harus dihitung baik-baik dan tentu terbatas ya seperti itu. Jadi menentukan bonusnya itu kembali lagi di perencanaan developernya ini seperti apa begitu. Jadi aturan mainnya dibuat, ya, mekanismenya Ya, dibuat kayak gitu. Jadi betul. biar efektif ngasih bonusnya, jangan sampai ngasih bonus bocos ya. Nah, sama ini coach, bagaimana cara meminimalisir lahan LSD? Apa tuh? Nggak tahu tuh lahan LSD. LSD, Oh LSD LSD, lahan LSD. LSD itu lahan apa itu? Mensiasati lahan LSD, mensiasatinya. Lahan lindung. Dilindungin ya. Ya, itu. Kan sekarang ada apa ya? Banyak kan Ya, di lagi lahan, peta lahan satelit hijau ya. perpakuan. Oh, dulunya Ya, ini ternyata sekarang jadi lahan LSD. Misalnya mm. itu lahan Lahan yang dilindungi, dilindungi ya. gitu. Ada lahan Ya, serapan air dan lain sebagainya. jadi eh, pertama Kalau kemarin eh, sih pengalaman bisa diajukan klien tuh sebenarnya. lahan Maka, maka sawah kan. di ya untuk eh, lahan sawah memang harus hati-hati begitu perjualbelikannya karena itu ada aturan khusus ya terkait lahan sawah. Tapi begini, pembeli secara psikologi itu sebenarnya menagih apa yang kita janjikan. Itu. Jadi ibarat motor nih. Ini terlepas dari eh, apa namanya secara hukum ya. Misalnya kita jual motor tanpa surat-surat, tapi kalau kita jual ke orang dan kita ngomong tanpa surat-surat dan orang itu mau, sebenarnya tidak akan dipersoalkan kemudian hari. Sama dengan secara psikologi begitu ya. Sama dengan sawah misalnya. Kita ngomong ini lahan sawah, kemungkinan nggak bisa dibangunin, kemungkinan juga bisa. Jadi kalau kita jujur di depan apa adanya, tidak melebih-lebihkan, dan memang pembeli ini butuh dan terjadi transaksi, saya pikir itu tidak ada masalah. Yang jadi masalah itu sebenarnya ketika kita menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak bisa mengukurnya. Apakah dari lahan sawah ini bisa diubah ke pemukiman? Nah, ini yang fatal biasa terjadi kalau misalkan sudah lahan sawah belum keluar izin, sudah dijanjikan untuk pemukiman seperti itu. Jadi kembali lagi teman-teman itu ke konsumen itu lebih kepada klausul yang diperjanjikan itu akan kembali ke sana baik itu secara hukum positif maupun hukum syariat. Saya pikir itu yang menjadi acuan bahwa apa yang kemudian diakatkan. Mantap, keren 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 kan. Begitu. Jadi Hmm, hmm. tambahan lagi untuk lahan sawah ini kan biasa begini. Ada kacamata hukum, ada kacamata bisnis. Kalau kacamata bisnis mengatakan jalan aja dulu, kumpulin duit gitu, izin belakangan. Kalau hukum enggak, hukum itu mengatakan lengkapi dulu. Nah, kalau misalkan sudah lahannya seperti itu, lebih bagus kita fokus di kacamata hukum dulu. Bagaimana kita mengamankan dari aspek hukum, kita ngecek dulu. Kalau misalkan memang eh, tidak bisa, ya sudah kita jangan dilanjutkan. Yang fatal kalau misalnya kita sudah jadi coupling dibagi-bagi, digambar, orang sudah misalnya jadi 10 coupling, 20 coupling, orang sudah beli, ternyata izinnya nggak bisa secara hukum, dia nggak bisa legalnya ini itu ditindaklanjuti. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu lebih bagus pakai kacamata hukum lebih dulu gitu. Jangan jualan dulu ya. Udah Ya, jualan bingung itu ya. kecuali secara eh, kita lihat, wah sudah zona kuning, berarti bisa kita mengedepankan kacamata bisnis. Udah kita jualan aja dulu, kan di samping kiri kanan kita sudah perumahan. Otomatis lah secara logika kita juga punya tempat ini sudah pasti bisa keluar izinnya. Nah, mungkin bisa jualan dulu sebagian seperti itu, ambil DP dan sebagainya. Nah, artinya resikonya lebih minim banding yang sudah kayak model sawah terus kita mau janjikan sesuatu yang berlebihan begitu. Mungkin begitu, teman-teman. Mantap, keren keren keren. Ini pertanyaan berikutnya ya. Ini koordinasi antara tim tim marketing sama tim yang survei di lapangan. Baiknya seperti apa, Coach? Wah, ini penting juga. Saya itu apa namanya?
biasa menyayangkan juga. Jadi orang yang di lapangan ini jangan sampai salah ya teman-teman. Kasihan Siap. marketing yang sudah dapat database itu setengah mati ya. Eh, Keluar biaya, keluar tenaga pikiran untuk mendapatkan database. Misalnya propertinya di Bogor, yang iklan di Makassar. Di Makassarnya udah luar biasa nyari konsumennya. Tiba-tiba dikirim misalnya databasenya, terus yang antar survei ini sudah terlambat lah, sudah komunikasinya. Saya biasa dapati begitu, sudah komunikasinya nggak bagus, pelayanannya nggak bagus, jadinya nggak jadi beli, baru di depan komplek udah putar mobil begitu. Jadi eh, itu harus dipastikan orang yang ngantar survei lokasi ini orang yang memang sudah dilatih, sudah dibentuk, dalam arti dia sudah paham betul tentang produk ini. Jadi dia seperti layaknya marketing juga seperti itu. Cuman dia lebih khusus mengantar, dan ini handphonenya jangan sampai mati pada saat waktu survei itu. Harus lebih tepat waktu, lebih berkomunikasi dengan baik sampai memberikan informasi sudah posisi di mana, sudah di lokasi seperti apa. Ini pokoknya dalam kondisi seperti itu harus on semua nih. Kantor sudah on, marketing yang remote dari jauh itu sudah on, yang antar survei sudah on. Jadi semua standby gitu. Oh, terjadi pengantaran seperti itu. Nah, itu sebenarnya yang efektif. Jangan sampai tidak disinkronkan begitu. Jadi aturan mainnya harus, kalau dari aspek kacamata developer itu, developer harus membuat aturan mainnya yang bagus, yang rapi, yang enak dikontrol lah seperti itu. Dan ada SOP-nya sehingga tidak mesti diperintahkan, itu sudah otomatis begitu. Jadi nggak salah-salan ya. Sama ini Ya, note-nya itu ya yang handling itu harus tahu bila mana ya, udah macet jangan dipaksain jalan situ, cari jalan alternatif. Jadi udah tahu karena konsumen itu kadang males diputer-puterin. Mungkin karena ya, baru betul. nggak tahu gitu kan. Nah, jadi tim Madar itu marketing darat itu ya betul tadi ya kalau bisa ya orang khusus radius 1 sampai 2 kilometer itu udah bisa memprediksi perjalanannya itu seperti apa, udah bisa ngukur kayak gitu, dan udah bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan yang di luar gitu, yang di luar itu misalkan jalan sini macet lewat jalan mana lagi kan harus jangan sampai nggak malah nggak tahu juga gitu, bahkan yang lebih parahnya lagi malah ikut nyasar dua-duanya kan itu kacau gitu. Makanya tadi note di saya gitu kan buat teman-teman lebih baik yang memang udah kompeten, jadi teman-teman ngehadirin 1 survei 2 survei udah bisa dipastikan ke closing kayak gitu. Kalau Betul, note, betul. note dari saya ya. Nah ini coach pertanyaan yang paling keren coach, gimana caranya biar dapat banyak lead yang efektif gitu coach? Ya, Pengalaman. dapat lead yang efektif. Tentu kalau misalnya iklannya itu berbayar, apa iklannya itu berbayar, itu pertama pasti lebih banyak lagi dibanding yang tidak berbayar. Kemudian berbayar ini budgetnya dinaikin begitu. Jadi memang disiapkan biaya untuk iklannya. Tentu itu akan mendatangkan lead yang lebih banyak seperti itu. Itu kalau dari aspek online. Kalau dari aspek offline ya sudah perbanyak aja marketing freelance-nya. Itu akan ibaratnya yang di materi saya tadi itu kita menggunakan relasi orang lain. Nah, itu kan banyak database. Saya ulang tadi bahwa misalnya kita butuh 10.000, misalkan 10.000 nomor kontak. Nah, dari satu orang 1.000 kali 10 itu kan sudah 10.000 gitu. Jadi kalau kita ngerekrut misalnya 100 marketing dan sebagainya, ya kalau dari segi aspek itunya ya perbanyak rekrut tim penjualan aja. Kalau dari aspek online-nya ya sudah tingkatkan budget iklannya, dan advertising-nya ini harus orang yang profesional agar juga tidak apa istilahnya Bocos. punya boncos kebakar percuma Iya. uang seperti itu. Jadi seperti itu sih dari online dan offline untuk meningkatkan database, memperbanyak database ya. Nggak bisa dipungkiri kita harus meningkatkan juga biaya biaya promosi, biaya iklannya itu. Oke, Masya Allah. Nah, jadi poinnya semua lini dimaksimalkan ya. Jadi jangan sampai teman-teman belum memaksimalkan semua, udah bilang, udah melakukan berbagai macam cara. Coba di list, udah melakukan apa aja. Yang tadi udah disampaikan coach, sebagian kecil itu udah dilakukan belum? Pasang di marketplace udah dilakukan belum? Coba di list.
kadang-kadang kita itu baru melakukan dua atau tiga cara udah kecapean duluan mungkin ya coach ya, Ya, meratakan semua kayak gitu. ya. Nah ini coach, ini untuk harga jual kapling, ini ada yang bertanya untuk harga jual kapling itu dimasukkan ke pasos pasum atau gimana coach? Cara ngitungnya ini kayaknya ini calon developer lagi nih coach. Ya, jadi cara ngitung harga coupling ya semua Hmm. variabel itu harus dihitung, kemudian masuk jadi HPP kan, Hmm. biaya surat-surat, biaya apa namanya di lapangan seperti itu kan. Kemudian kalau ada perizinan-perizinan semua dimasukin. Jangan sampai marketing biaya tak terduga. Kayaknya kalau untuk membahas itu kayaknya sisi developer itu khusus. Tapi secara sederhana itu dimasukkan semua sehingga muncul nanti namanya lahan efektif berapa nilainya untuk menentukan. Kan begini, menentukan harga itu ada beberapa caranya secara sederhana ya. Pertama, kompetitor. Tuh, kita melihat harga pasaran gitu. Yang kedua itu dari HPP ya, harga eh, pokoknya berapa dan kemudian yang ketiga adalah keuntungan. Jadi kita ingin untung satu coupling itu berapa itu di breakdown misalnya gitu. Jadi pokoknya misalnya begini, satu coupling saya pengen untung misalkan 50 juta. Sudah ini dikunci. Nah, semua harga tadi itu dimasukin gitu. Jadi ada tiga kemudian cara menentukan harga coupling secara singkat seperti itu. Masya Allah, ini keren nih. Nah, nanti mungkin di e-booknya ada mungkin ya dibahas ya. Untuk yang kayak gitu. Terus ini Kak, pertanyaan terakhir ya. Di sana kok sudah jam berapa Coach? Di sini jamnya 10:18. Aman Masya dah Allah, sampai aman ya. pagi. Masya Allah. Nah ini Coach, ini ada pertanyaan Coach. Jadi ini kasusnya itu diklaim sama owner. Jadi si agen itu udah ngirim data survei, terus pas udah itu malah diklaim sama owner. Jadi nggak dapat bonusnya, eh, nggak dapat fee-nya mungkin ya. Itu solusinya bagaimana Coach? Ya, ini sering sekali terjadi. Jadi saya itu pengalaman ya. Jadi marketing independen sampai bikin agensi, sampai bikin developer. Saya lama ngurus agensi juga. Jadi konflik fee, konflik bonus itu sering terjadi di lapangan seperti itu. Dulu agensi saya namanya Surga Kapling. Ya, itu agensi-agensi awal di Makassar yang muncul ya di tahun 2016-an begitu. Jadi kita harus memperkuat bukti-bukti bahwa yang membangun komunikasi di awal dengan konsumen itu kita gitu. Jadi kita juga sebagai sales marketing itu jangan ragu untuk kemudian mengkonfirmasi ke developer karena ada juga developer kadang-kadang tutup mata gitu kan. Padahal dia tidak menyadari bahwa dengan memperlakukan sales marketing kan dulu saya marketing juga seperti itu akan membuat penjualannya menurun. Mungkin selanjutnya marketing tidak lagi bersemangat untuk menjual produknya dia seperti itu. Dan sebenarnya kalau sudah profesional si developer ini tidak perlu lagi mengurusi seperti itu. Jadi jangankan kadang-kadang sesama marketing, kadang-kadang untuk urusan closing pun harus konflik dengan developer gitu. Developer mengklaim bahwa konsumen itu datang sendiri misalkan. Ya gimana ceritanya? Ceritanya datang sendiri. Makanya eh, saya kemudian mendampingi teman-teman buka proyek properti itu. Kadang-kadang kalau misalnya harus pasang spanduk di lokasi, saya bilang jangan taruh nomor handphone, sudah spanduk aja begitu, supaya adil gitu. Jangan sampai misalnya marketing udah capek-capek iklan, bahkan keluarin budget iklan, ngarahin untuk survei lokasi, tahu-tahu sampai di lokasi ada nomor telepon developer langsung dihubungin. Nah, tahu-tahu eh, tahu-tahu ternyata 3 bulan kemudian kita baru tahu ternyata si user tadi itu sudah jadi beli, kita tidak tahu. Itu banyak kejadian seperti itu. Jadi intinya adalah marketing ini harus kita kawal lah baik-baik kita calon pembeli kita gitu. Jangan dilepas begitu saja begitu. Karena kalau dilepas begitu saja diambil marketing lain atau siapa itu biasa untuk konfliknya itu udah susah begitu. Apalagi komisinya udah cair, udah dibelanjakan sama marketingnya udah berbulan-bulan itu biasa tinggal lulus dada doang begitu. Masya Allah. Ini begitu Nah, ini teman-teman. benar, perlu diperhatikan sebetulnya kalau ada model-model yang kayak gitu, benar ya tadi kata Coach, bakalan ditinggalin sama agen sebetulnya, agen maupun agensi. Karena ya tadi
kalau untuk mekanisme di kita sebetulnya semuanya itu ada SOP, ada aturan main. Misalkan kalau untuk case yang di kita dapat informasinya dari mana, misalkan udah ke sini tapi gak ada orang, terus moto di brosur itu kan ada data, ada riwayat. Sebetulnya itu bisa diklaim, oh dapat infonya dari si bapak ini. Itu bisa diklaim oleh si agennya itu. Kalau di kita ya yang udah ada mekanisme. Jadi misalkan survei, survei ke lokasinya itu nggak ada siapa-siapa gitu. Dia dapat tahu informasi dari IG ini gitu kan, ke lokasi, di lokasi gak ada orang, klaim misalkan ada nomornya ngehubungi. Nah itu sebetulnya ketika CS si developernya pun bahkan sebelum akad ya, kalau di kita itu suka ditanya dulu dapat informasinya bagaimana, itu bisa kegali sebetulnya ya kayak gitu, karena konsumen itu pasti terbuka gitu dapat informasinya dari mana. Oh saya keliling-keliling udah komunikasi sama ini banyak case. Itu penting. Terus yang kedua, dengan adanya mekanisme, kita yang paling ekstrim, satu konsumen itu masuk ke 5 agen dan agensi. Nah, itu gimana tuh? Nah, kalau di kita, dikumpulin dulu aja buat satu grup di ini, nah disepakati poinnya di closing. Nah, bicara aja tuh 5, kayak gimana. Jadi lebih terbuka, lebih transparan. Nah, itu pentingnya mekanisme terkait ya, memang mohon izin ya, nggak semua developer paham hal yang kayak gitu. Makanya untuk teman-teman hal-hal yang kayak yang seperti itu dipersulit, lebih rekomendasi kita pilih-pilih aja untuk cari developernya. Kayak gitu. Karena isu sepele itu buat kita gak nyaman gitu. Kayak gitu, karena ya impact-nya kemana-mana gitu. Terus ini pertanyaan menarik coach, gimana caranya bisa menentukan ini budgetnya itu ready cash atau bayarnya ini bayar tipu-tipu coach, atau bukan tipu-tipu ya, bukan konsumen malah marketing. Ini pertanyaan terakhir aja ya, izin, udah dijawab pertanyaan ini kita tutup. Silakan coach, monggo. Iya, eh, sebenarnya kalau kita sudah terbiasa ala bisa karena biasa itu bisa sebenarnya yang tadi Coach Alfian sampaikan ya, ada maka ya salah satunya kita menggali siapa orang ini kan karakternya. Karakter itu bisa digali dengan sebenarnya bisa digali dengan beberapa pertanyaan atau melihat langsung secara visual ini orang apa namanya cara berpakaiannya, kendaraannya seperti apa. Tapi itu tidak mutlak ya. Cuman itu kita bisa mempelajari. Biasanya kita secara sederhana kasih pertanyaan-pertanyaan saja, misalnya kita tanyakan rencananya ini buat pilih tanahnya buat dibangun langsung atau investasi aja gitu. Nah, kemudian lanjut ke pertanyaan yang lebih mendekati lagi, oh Bapak tinggal di mana? Biasanya kalau misalnya dia tipu-tipu, kalau sudah berbau privasi itu dia tidak terbuka begitu. Misalkan Bapak tinggal di mana? Udah mulai disembunyikan tuh, ya kan? Misalkan kita tanya dia kerja di mana, sudah mulai disembunyikan seperti itu. Karena biasanya kalau misalnya konsumen itu nyata, biasanya kalau kita tanya yang berbau privasi itu biasa eh, apa namanya kalau memang harus menjawab dia menjawabnya jujur begitu mau menjawab seperti itu jadi kita tanya aja pertanyaan-pertanyaan yang tapi setelah kita bangun dulu komunikasi kan eh, kita tanya aja hal-hal yang ini kan atau paling sederhana sih sudah dengan teknologi yang sekarang ada gate kontak ya nomor handphone itu langsung kelihatan orang itu dia siapa. Kalau misalnya nomor baru itu biasa tidak muncul, tapi kalau nomornya sudah lama itu kelihatan semua. Misalnya dia apa pekerjaannya itu kelihatan semua di handphone itu. Jadi sekarang untuk mencari tahu siapa orang itu sebenarnya tidak sulit. Kemudian nomor handphone itu juga terkoneksi dengan medsos misalnya, atau dia punya nama itu lebih dari satu. Kita klik misalnya di Facebook atau di mana itu biasa cepat ketemu seperti itu. Jadi tidak sulit untuk saat hari ini mencari tahu orang itu siapa seperti itu. Bisa lewat nomor handphonenya dia, kemudian eh, apa namanya komunikasi, tanya jawab dengan dia. Adalah pertanyaan-pertanyaan secara psikologi yang mungkin bisa dipelajari yang Coach Alfian tadi sampaikan untuk kemudian menggali pembeli itu. Nah, sebenarnya teman-teman sekalian, kenapa kemudian saya ingin katakan saya dari 12 tahun lalu sampai sekarang masih di bisnis properti. Jadi teman-teman itu harus perhatikan dua hal sebenarnya. Ini sering saya ulang-ulang.
Yang pertama mental, yang kedua skill gitu. Mental itu berbicara bagaimana kita punya sikap pantang menyerah, bersemangat, punya impian, punya jiwa yang besar seperti itu, kemudian rajin, ya kan. Pokoknya kalau misalnya gagal dicoba lagi, salah itu belajar lagi, gitu kan. Tidak tahu belajar lagi, cari ilmunya, jemput bola, itu semua berbicara mental kita. Kita ingin sukses atau tidak begitu. Baru berbicara skill. Skill itu kan kemampuan. Nah, ini bisa dilatih. Jadi dua-duanya ini teman-teman harus perkuat di mental dan kuat di skill kalau ingin sukses di penjualan properti atau menjadi seorang agen atau marketing, termasuk juga menjadi developer seperti itu. Mungkin itu yang kemudian saya sharing ke teman-teman. Nanti kalau mau misalnya tanya lebih lanjut boleh, nanti eh, nomor handphone saya diminta, saya kemudian nanti juga kasihkan materi-materi yang tadi kita sampaikan. Kalau ada yang kurang jelas, eh, per satu orang itu ada kesempatan lah untuk bertanya seperti itu secara japri. Mungkin seperti itu. Masya Allah, terima kasih banyak ya. Betul ya. Jadi sekarang itu dunia udah terbuka ya dengan di Get Kontak, udah ketahuan dia profesinya apa, di negara, di swasta, di apa itu udah ketahuan kemampuannya seperti apa. Jadi sekarang itu betul-betul udah transparan. Nah, cuma ingin menambahkan lagi, kalau memang target marketnya itu pensiunan yang memang budget case kayak gitu, dari nomor telepon aja udah kelihatan 11 digit, 10 digit. Nah, kalau saya udah seneng banget tuh dapat nomor 10 digit, 11 digit. Nah, itu karakternya orang-orang lama gitu. Dan orang-orang lama itu cenderung ya punya budget. Ibarat di mobil aja, plat nomornya dua, beli cicilan itu udah ketahuan gitu dari mobil. Nah, kalau dari WA, dari telepon aja, itu bisa kelihatan dari nomornya. Kayak gitu. Nomor pembisnis atau enggak, kayak gitu. Kalau untuk marketing atau apa, sekarang udah kelihatan di Get Kontak banyak yang nandain ya. Marketing nggak perlu pakai 1000 CS, nggak perlu pakai 1000 jurus. Kalau udah marketing ya udah to the point aja, kayak gitu. Kalau udah marketing, mungkin itu aja dari Kang Wildan, Coach Alpian. Mungkin sebelum ditutup ada yang ingin ditambahkan, monggo. Oke, jelas. Oke ya. Nah, alhamdulillah, Coach terima kasih banyak ya sudah menyempatkan untuk sharing. Semoga rezekinya dilimpahkan. Semoga teman-teman semua eh, bisa tumbuh dan berkembang. Nah, mudah-mudahan di hari ini sekali lagi kalau kesalahan itu dari kita, di sini kita belajar bareng-bareng. Teman-teman yang mau menambahkan nggak apa-apa. Monggo silahkan. Nanti untuk nomornya saya japri ya, boleh di WA ke saya. Yang mau belajar kelasnya, mau nanya-nanya, mau konsultasi boleh, mau request materinya apa boleh. Nah, ini tuh coach sebelum ngundang coach itu ada teman-teman request coach bahas ini bahas ini. Nah, kita ditampung kayak gitu. Nah, mudah-mudahan yang berbagi di sini tuh rezekinya dilimpahkan, jualannya makin laris. Oke ya. Amin, amin. Kita Amin. tutup majelis ilmu kita ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dan doa kifaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Oke, terima kasih banyak coach ya. Izin kita close Ya, ya. Sampai ketemu nanti mungkin di Japri-Japri di WA ya. Oke, terima ya, kasih. sama-sama. Ya, Yuk. berkah untuk semua. Ya, Berkah untuk semua. amin. Makasih banyak ya. Izin kita close ya.